Hai teman-teman, balik lagi di videonya Diera Natania di playlist The End Sky. Hari ini kita mau membicarakan tentang cara mencari kerja di Jepang. Kalau misalnya kalian baru pertama kali di sini, welcome. Jadi sebenarnya ini adalah kelanjutan dari video yang udah pernah gue upload minggu lalu. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, tolong ditonton dulu. Di playlist kali ini kita lagi membicarakan tentang kuliah di Jepang. Mulai dari kalian sebelum berangkat, sampai kalian sekolah bahasa, sampai kalian S1, sampai kalian mencari kerja, ini gue bahas secara tuntas. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa nonton videonya dari awal. Nah, hari ini kita kan mau berbicara tentang mencari kerja. Dan gue tahu nih, banyak dari kalian yang memang nggak kuliah di Jepang, tapi kalian pengen kerja di Jepang. Jadi di sini gue pengen kasih tahu sedikit nih, beberapa jalur yang bisa kalian tempuh untuk kalian kerja di Jepang. Yang pertama adalah jalur magang. Namanya juga magang ya kan, berarti nggak terlalu panjang. Kalian bisa kerja dengan jalur magang ini paling lama 3 tahun di Jepang. Dan ini gampang banget sebenarnya karena kalian nggak dibutuhkan nilai-nilai yang tinggi. Kalian juga nggak perlu universitas di Indonesia dulu. Lulusan SMK, SMA juga bisa untuk magang di Jepang. Kalian juga nanti tetap digaji dan kalian bisa kerja di bidang yang sesuai sama kemauan kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau kerja di Jepang dengan jalur magang ini, memang dia short term gitu, jangka pendek. Terus setelah kalian selesai kontrak, kalian harus pulang ke Indonesia lagi. Jadi kalian nggak bisa langsung kerja di Jepang, pindah kerja gitu, nggak bisa. Nah, yang kedua adalah jalur pemerintah. Jadi pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia tuh kayak menjalin sebuah kerjasama gitu di bidang perawat. Jadi perawat di Jepang itu kan memang kurang banget karena di Jepang kan banyak lansia. Jadi mereka menjalin kontrak dengan Indonesia. Mereka mengambil tenaga kerja dari Indonesia untuk kerja di Jepang. Nah, jalur ini tuh sangat mudah, bisa dibilang mudah ya, karena informasinya tuh benar-benar lengkap banget. Di sini udah ada serba-serbinya deh tentang kalian kerja sebagai perawat di Jepang. Nah, terus jalur yang ketiga adalah jalur yang paling baru, namanya adalah Tokute Gino. Tokute Gino ini artinya seperti pekerjaan spesifik gitu. Jadi kalian bisa bekerja di Jepang dengan keahlian kalian sendiri. Kalian bisa apply langsung, kalian ketik aja di Google Tokute Gino, pendaftaran itu pasti banyak banget keluar. Dalam jangka pendek, jangka panjang, bisa bawa keluarga, bisa nggak bawa keluarga, terus gajinya juga bermacam-macam. Pokoknya ini tuh jenisnya banyak banget. Dan biasanya yang mengikuti Tokute Gino ini adalah orang-orang yang udah pernah magang ke Jepang sebelumnya lewat jalur magang. Nah, jalur Tokute Gino ini tuh masih baru banget dari 2019. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau kerja bukan dengan jalur kuliah di Jepang, terus cari kerja sendiri, kan itu agak menyulitkan ya. Kalian bisa mengambil jalur Tokute Gino ini. Nah, sekian dulu pembicaraan tentang kerja di Jepang bukan dengan jalur universitas. Kita mau balik lagi ke tema kita yang sebenarnya, yaitu bagaimana cara teman-teman mencari kerja di Jepang setelah kalian lulus dari universitas. Nah, sebenarnya penyebutan setelah lulus dari universitas itu kurang cocok sih. Karena kalau di Jepang sistemnya adalah kalian mencari kerja pada saat kalian tahun ketiga dan tahun keempat. Dan setelah kalian lulus, kalian langsung masuk ke universitas. Itu sistemnya di Jepang. Setelah kalian udah melewati semester 1-2 dan melewati semester 3 dan 4, kalian akan masuk ke semester 5 dan 6, yaitu tahun ketiga. Di sini kalian harus internship kalau misalnya belum internship. Terus kalian juga harus Jikobunseki. Kalau misalnya kalian nggak tahu itu apa, kalian bisa cek di video yang ini. Supaya kalian bisa apply kerja dengan lebih, supaya lebih lancar istilahnya. Nah, mencari kerja di Jepang itu adalah hal yang sangat gampang. Jujur, ini benar-benar gampang banget. Asalkan kalian bisa bahasa Jepang. Kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Jepang, kalian at least harus bisa bahasa Inggris. Kalau kalian prefer bahasa Inggris, kalian bisa cari di gaijinpod.com. Kalau misalnya kalian bisa bahasa Jepang, ini sangat-sangat luas gitu peluang kalian. Biasanya kalau orang Jepang pakainya tuh mynabi.com. Jadi kalau misalnya kalian apply kerjanya itu lewat jalur yang sama kayak orang Jepang, lewat mynabi.com, itu biasanya agak lebih ribet gitu. Karena kita harus mengikuti semua sistem seperti orang Jepang. Dan sistemnya tuh panjang banget. Jadi menurut gue lebih baik kalian tuh mencari kerja lewat job fair yang khusus untuk orang asing. Di setiap daerah di Jepang itu pasti ada job fair untuk orang asing.
Apalagi kalau misalnya kalian tinggalnya tuh di Tokyo, Osaka, terus Sapporo, Nagoya gitu, di kota-kota besar di Jepang, pasti setiap tahun diadakan job fair khusus untuk orang asing. Khususnya nih untuk 2020 ini, semuanya tuh banyak yang di-cancel dan jadwalnya jadi amburadul, jadi kalian harus sering-sering banget untuk mengecek internet di Google Job Fair for Foreigners in Japan. Atau dalam bahasa Jepang kalian bisa cari Gaikokujin Muke no Shūshoku Katsudo. Itu kalian bisa lihat-lihat perusahaan apa aja yang lagi mencari orang asing untuk menjadi tenaga kerja mereka. Terus kalian juga harus banget tahu standar gaji di Jepang itu berapa. Harusnya nih kalau misalnya kalian lulus S1 di Jepang, orang Jepang tuh mendapat gaji rata-rata sekitar 180.000 sampai 240.000 yen. Dan itu nanti akan dipotong pajak. Jadi kalian akan menerima gaji sekitar maybe 150.000 yen atau sekitar 18 juta rupiah tiap bulannya. Itu adalah rata-ratanya. Kalian harus tahu dulu. Jadi nanti pas lagi kalau misalnya kalian job fair terus kalian dibilang, iya nanti gaji kalian tuh sekitar 12 juta dan itu udah bersih, udah nggak kena pajak lagi apa segala macam. Kalau dari orang Indonesia, hah 12 juta gede banget gitu kan. Enggak, tapi kalau di Jepang itu kecil banget. Biaya hidup di Jepang aja tuh bisa 100.000 sendiri. Jadi kalau kalian gajinya cuma 120.000 itu nggak akan cukup. Jadi jangan sampai kalian dibohongin kayak gitu. Tapi kabar baiknya orang-orang di Jepang tuh baik-baik kok. Kalau misalnya kalian cari kerjanya di tempat-tempat job fair kayak gitu, biasanya sih udah disaring sama penyelenggaranya gitu. Jadi yang ada di situ memang perusahaan-perusahaan yang bisa dipercaya dan tidak membohongi orang-orang kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya job fair kayak gini, itu nggak akan ada perusahaan-perusahaan yang besar, karena biasanya perusahaan besar itu kan mereka nggak ikut-ikut job fair aja, mereka udah banyak yang mau gitu. Andai kata kalian mau kerja di mana, misalnya Yakult atau di Meiji, yang kalian udah tahu nama perusahaannya, ada di Jepang, ada di Indonesia juga, kalian bisa langsung lihat aja ke websitenya mereka, karena biasanya mereka tuh buka lowongan pekerjaan pada bulan-bulan tertentu. Nah, pada saat kalian melakukan shūshoku katsudo atau job hunting di Jepang, gue saranin banget kalian harus berpakaian rapi dan memakai jas. Supaya kalian tuh mendapatkan, insho. Apa sih insho bahasa Indonesianya? Seperti image gitulah. Kalau kalian tuh orangnya rapi, sopan, dan sangat-sangat serius mencari pekerjaan. Dan supaya nggak memalukan Indonesia juga. Nah, setelah kalian mencari pekerjaan, kalian udah mendapatkan mungkin misalnya 5 perusahaan yang kalian lumayan cocok gitu. Kalian apply satu-satu dan kalian nanti akan di screening dokumennya. Kalau misalnya kalian lulus screening dokumen, kalian akan dipanggil untuk ujian. Biasanya kalau ada ya ujian. Kalau misalnya nggak ada, biasanya langsung interview. Nah, interviewnya ini ada yang cuma sekali, ada yang 2 kali, ada juga yang 3 kali. Jadi prosesnya itu setiap perusahaan tuh beda-beda. Nah, persyaratannya ini kalian bisa langsung tanya aja ke perusahaannya masing-masing pada saat job fair. Setelah kalian apply, terus kalian udah interview, terus kalian udah dinyatakan diterima, kalian itu sebenarnya posisinya masih mahasiswa tahun keempat di Jepang. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu lucu ya, soalnya kalian belum lulus tapi kalian udah diterima kerja. Nah, makanya tugas kalian adalah kalian harus lulus dari universitas. Harus. Kalau misalnya kalian nggak lulus, kalian batal masuk ke pekerjaan itu gitu. Nah, gampang banget. Kalian pokoknya tinggal ikuti aja semua persyaratan untuk lulus di kampus. Kalian nggak perlu mendapatkan GPA yang tinggi karena itu nggak akan ngaruh juga. Toh kalian udah diterima juga. Yang penting kalian harus lulus, itu aja. Nah, setelah kalian diterima kerja, kalian juga harus mengganti visa. Jangan sampai lupa, itu penting banget. Dan nanti setelah kalian lulus pada bulan Maret, nanti bulan Aprilnya langsung kalian kerja. Jadi emang nggak ada waktu untuk leha-leha dulu gitu. Kalau di Jepang biasanya kalian lulus universitas langsung masuk kerja. Proses untuk cari kerja, apply, terus interview, ini semuanya tuh ngeribetin banget jujur. Soalnya mulai dari tata bahasanya, mulai dari interviewnya, itu pertanyaan-pertanyaannya dan cara menjawabnya, terus cara berpakaiannya, bahkan cara ketok pintunya, itu tuh semuanya udah ada standarnya di Jepang. Jadi kalian harus mengikuti dengan baik kalau misalnya kalian mau diterima di perusahaan tersebut. Semua ini tuh bikin pusing, makanya kalian perlu buku manual. Nah,
Ada 2 buku manual yang sangat gue rekomendasiin ke kalian. Yang pertama adalah punyanya Jaso. Kalian bisa langsung aja lihat di websitenya dan bisa langsung download secara gratis. Nah, yang kedua adalah buku ini nih. Ini gue punya dari Kyoritsu International Foundation. Nah, foundation ini adalah sebenarnya foundation yang memberikan beasiswa ke gue dulu, dan mereka mengirimkan buku ini setiap tahun. Jadi ini seperti buku manual yang mengguide kalian dari sejak masuk universitas sampai kalian cari kerja. Dan gak cuma pas cari kerja aja, tapi kalian juga akan diajari kayak bagaimana cara menulis CV dalam bahasa Jepang, terus bagaimana cara berpakaian dengan baik atau berbahasa dengan baik. Dan kelebihan dari buku ini dibanding yang Jaso tadi adalah di sini udah ada lowongan juga. Jadi ada beberapa, ini kayak gini, ada beberapa perusahaan yang memang sedang mencari kerja di Jepang, dan ini ditulis dalam buku ini juga gitu. Nah, persyaratan untuk aplikasi setiap perusahaan itu kan beda-beda. Jadi kalian jangan sampai salah, harus dicatat baik-baik setiap perusahaan perlunya apa aja. Dan kalau misalnya kalian tuh sebenarnya bukan murid S1, kalian adalah murid S2 tapi udah mau lulus dan pengen kerja di Jepang, prosesnya tuh sama kok kayak yang tadi gue udah mention semuanya. Jadi ini bukan cuma S1 aja ya, tapi untuk semua orang yang mau kerja di Jepang. Oke, jadi itu adalah video penutupan dari The Ends Guide tentang kuliah di Jepang kali ini. Nanti gue akan bikin The Ends Guide lainnya, yang dimana isinya tuh tentang informasi-informasi detail tentang sesuatu gitu. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung subscribe aja. Nah, satu lagi, gue akan bikin Q&A untuk video berikutnya. Gue akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kalian punya, yang kalian udah taruh di bawah nih. Nanti sebisa mungkin gue akan jawab. Jadi jangan sampai lupa untuk tulis ya pertanyaan kalian di bawah. Thank you banget udah dengerin sharingan gue hari ini, dan sampai jumpa di Q&A minggu depan. Bye-bye!